Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Nabila dengan Stanbook A251-21002. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori mekanika kuantum. Teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum merupakan teori kelima dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Niels Bohr. Nah, teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern ini merupakan teori yang membahas mengenai model atom yang paling modern jika dibandingkan dari 4 model atom tersebut. Nah, teori atom mekanika kuantum ini merupakan teori yang disempurnakan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Austria yang bernama Erwin Schrödinger, yang mana beliau menjelaskan bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Atom mekanika kuantum sendiri memiliki daerah orbital yang terbagi menjadi 4 jenis orbital. Yang pertama ada S, P, D, dan F. Nah, teori atom mekanika kuantum ini ada beberapa para ahli yang menjelaskan mengenai atau memberikan pendapat tentang teori mekanika kuantum. Yang pertama yaitu menurut Louis Victor de Broglie. Beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki beberapa sifat panjang gelombang yang membuat teori atom mekanika kuantum ini akan berlaku hukum gelombang, yang mana hukum gelombangnya yaitu lambda sama dengan H dibagi dengan P. Kemudian ada Wer 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 Weisbrach. Beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan atau dikenal dengan asas ketidakpastian. Nah, selanjutnya yaitu menurut Erwin Schrödinger. Beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atom mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron akan dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang, sehingga kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti dan yang dapat ditentukan hanya probabilitasnya saja atau daerah kemungkinan keberadaannya saja. Dan orbital pada atom tersebut merupakan ruangan yang memiliki probabilitas terbesar yang dapat ditemukan dalam sebuah elektron. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan model atom modern dengan model atom Bohr. Yang pertama, yaitu model atom Bohr, elektron yang mengelilingi inti atom melalui lintasan dan memiliki tingkat energi tertentu dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang elektronnya mengitari inti atom melalui orbital tertentu yang akan membentuk kulit atom. Perbedaan yang kedua, model atom Bohr elektronnya bergerak pada lintasan dan membuat bentuk lingkaran seperti halnya pergerakan planet yang mengelilingi matahari dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang elektronnya bergerak di dalam orbital dan melakukan gerakan gelombang. Yang ketiga, yaitu model atom Bohr, posisi dari sebuah elektronnya ini bergerak mengitari atom sendiri yang dapat ditentukan dibandingkan dengan model atom mekanika kuantum yang posisinya dari sebuah elektronnya bergerak mengelilingi inti atom tersebut yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, untuk model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum dapat teman-teman lihat pada slide PowerPoint. Ada perbedaan orbital serta ada elektron dan inti atom pada model atom Bohr. Nah, selanjutnya yaitu apa sih kelebihan dari atom mekanika kuantum? Yang pertama, teori mekanika kuantum itu menjelaskan tentang probabilitas lokasi di mana elektron mungkin ditemukan saat berada dalam suatu wilayah. Terus, mekanika kuantum juga akan menjelaskan pergerakan elektron mengelilingi inti atom seperti pada gambar sebelumnya.
Kemudian, melalui mekanika kuantum, energi yang diserap dan dipancarkan oleh suatu sistem dapat diukur. Kemudian, mekanika kuantum juga memungkinkan kita dapat mengidentifikasi proton dan neutron di inti atom, sementara elektron berada dalam orbitalnya. Yang terakhir yaitu, dengan mekanika kuantum, sifat-sifat partikel subatomik seperti spin dan muatan yang mempengaruhi interaksi partikel dapat dipahami. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dari atom mekanika kuantum. Yang pertama, hanya dapat tepat diterapkan pada partikel dalam kotak dan atom dengan satu elektron. Yang kedua, atom mekanika kuantum ini sulit untuk diterapkan pada sistem berukuran makroskopis seperti hewan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.